Perkenalkan, nama saya Isti Rama Aziza. Nama saya Nisi Bolon. Saya adalah Febrina, kami dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Adapun alat dan bahan dalam proyek ini yang pertama ada smartphone, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan CapCut. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat merupakan polimer besar tersusun dari monomer nukleotida dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen berasal dari kelompok purin dan pirimidin. Purin utama asam nukleat adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasil. Mengapa DNA itu sangat penting bagi makhluk hidup? DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena di dalam polimer nukleotida mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi, sehingga DNA sangat penting bagi kehidupan. Mengapa Griffith melakukan percobaan tersebut? Pada awalnya, Griffith melakukan percobaan ingin mengidentifikasi sebuah vaksin untuk virus pneumonia yang menggunakan strain R dan S. Lalu, percobaan ini dilakukan pada beberapa mencit. Dan ketika ada salah satu mencit, terdapat penemuan yang disimpulkan oleh Griffith yang disebutnya prinsip transformasi. Mengapa pada percobaan Matthew Meselson dan Franklin Stahl menggunakan radioaktif? Matthew Meselson dan Franklin Stahl melakukan eksperimennya dengan menggunakan radioisotop N dan N-nitrogen radioaktif pada bakteri E. coli. Matthew Meselson dan Franklin Stahl menyatakan bahwa bila sel ditumbuhkan dalam medium yang mengandung N, isotop berat nitrogen, DNA sel akan menjadi lebih berat dari DNA biasa. Friedrich Miescher pada tahun 1869 pertama kali mengidentifikasi apa yang disebutnya nuklein di dalam inti sel darah putih manusia, atau istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Adapun beberapa tonggak sejarah dalam riset DNA sebagai berikut. 1868 DNA saga dimulai. Biokimia Swiss Miescher mengisolasi nuklein. 1910 Levin mengemukakan hipotesis tetranukleotida. 1928 Griffith mengemukakan prinsip transformasi. 1944 Avery, McLeod, dan McCarthy mengemukakan DNA adalah prinsip transformasi. 1950 aturan Chargaff, min A sama dengan T, G sama dengan C. 1952 Hershey dan Chase mengemukakan eksperimen blender. 1953 James Watson, Francis Crick mengemukakan DNA mempunyai struktur double helix. 1958 penemuan enzim DNA polimerase. 1961 teori operon dan kontrol ekspresi gen. Triplet basa adalah satu kode genetik atau kodon. 1966 seluruh kode genetik DNA ditemukan. 1970 penemuan enzim reverse transkriptase, penemuan metode transfer DNA asing, penemuan enzim restriksi yaitu retriksi tipe 2. 1972 DNA rekombinan melalui enzim ligase. 1973 DNA rekombinan berfungsi melalui transformasi sel inang. 1975 penemuan teknik sequencing nukleotida. 1985 penemuan teknik polymerase chain reaction atau PCR. Dan 1990 proyek Human Genome dimulai. Struktur DNA. DNA terdiri dari molekul yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. 4 jenis basa nitrogen adalah adenin atau A, timin atau T, guanin atau G, dan sitosin atau C.
Pada nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. Yang pertama ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin. Pada purin terdiri dari adenin atau guanin. Pada pirimidin terdiri dari timin, sitosin, dan urasil. Yang kedua pentosa, dan yang terakhir satu atau lebih fosfat. Berikut merupakan senyawa penyusun struktur nukleotida. Sifat heliks DNA. Yang pertama aDNA, yang kedua bDNA, yang ketiga zDNA, dan yang keempat polindrom. Pada aDNA pertama kali diidentifikasi dari studi difraksi serat DNA pada kelembaban relatif rendah, yaitu 75%. Secara umum, aDNA untuk sekuens apapun disukai di bawah kondisi dehidrasi, dan perenggangan purin tertentu akan mendukung konfirmasi A, bahkan dalam kasus tingkat dehidrasi yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam heliks aDNA sedikit lebih besar dari bDNA dan juga zDNA. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasangan basa menumpuk hampir di atas satu sama lain dalam bDNA, tetapi menumpuk sedikit di luar pusat dalam konfirmasi A. Dalam fungsi biologisnya, aDNA biasanya untuk hibrid DNA dan RNA. Ada bDNA, yang dimana pertama kali diidentifikasi dalam serat pada kelembapan relatif 92%. Beberapa sekuens yang mengkristal hingga resolusi tinggi telah ditemukan mengadopsi konfirmasi bDNA. Dari 3 keluarga heliks DNA, bDNA adalah yang paling umum dan juga yang paling bervariasi dalam struktur. Lalu pada zDNA, struktur ini heliks kidal, yang dimana berlawanan dengan heliks Wilson-Crick tradisional. Tulang punggungnya tidak berbentuk heliks halus, tetapi tidak beraturan dan berbentuk zigzag, yang dimana seperti namanya. Pada fungsi biologi zDNA, contoh penting dari hal ini seperti kompleks CpG yang berpotensi membentuk zDNA, terutama ketika termetilasi. Dalam skenario yang rumit, protein yang bertanggung jawab untuk pengeditan mRNA diaktifkan saat mengikat zDNA kiri di hulu gen. Selain itu, zDNA juga diduga berperan sebagai penambah transkripsi dan dalam diferensiasi terminal. Jenis urutan DNA yang agak umum adalah palindrom. Palindrom ini adalah kata, frasa, atau kalimat yang dieja sama dibaca maju atau mundur. 2 contoh adalah rotator dan nursersrun. Istilah ini diterapkan pada daerah DNA dengan pengulangan terbalik dari urutan bahasa yang memiliki simetris ganda pada 2 untai DNA. Urutan tersebut saling melengkapi dalam setiap untai dan oleh karena itu memiliki potensi untuk membentuk struktur jepit rambut. Replikasi DNA. Replikasi DNA, fungsi utamanya adalah menghasilkan DNA baru untuk pembelahan sel. Polymerase chain reaction atau PCR. Reaksi berantai polimerase atau PCR pertama kali dibuat pada tahun 1984 oleh Carey Mullis, telah merevolusi ilmu kehidupan dan telah menjadi teknik penting dalam banyak aspek ilmu pengetahuan, termasuk diagnostik klinis, forensik, dan rekayasa genetika. Carey Mullis akhirnya menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993. DNA materi genetik. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Lalu terdapat sebuah percobaan
yang dilakukan oleh Griffith, yang dimana pada awalnya ia melakukan percobaan ingin mengidentifikasi sebuah vaksin untuk virus pneumonia yang menggunakan strain R dan S. Percobaan yang ia dilakukan pada beberapa mencit, seperti pada objek pertama, mencit mati yang disuntikan strain S berkapsul dan virulen. Lalu objek kedua, mencit hidup, strain R tidak berkapsul dan tidak virulen. Objek ketiga pada mencit hidup, strain S virulen yang dimatikan panas. Dan yang terakhir yaitu objek keempat, mencit mati yang disuntikan strain S virulen yang dimatikan panas ditambah strain R non-virulen yang hidup. Nah, ketika saat ia mengambil sampel darah dari mencit yang mati, ia menemukan bahwa itu mengandung bakteri S hidup. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya prinsip transformasi, dan bakteri S yang mati dengan pemanasan yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Dari eksperimennya ini mengarah pada penemuan bahwa DNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik. Lalu adapun eksperimen Hershey dan Casey mempelajari bakteriologi atau virus yang menyerang bakteri. Faga yang mereka gunakan adalah partikel sederhana yang terdiri dari protein dan DNA, dengan struktur luar terbuat dari protein dan inti dalam terdiri dari DNA. Menambah bukti tambahan yang menunjukkan bahwa DNA adalah materi genetik. Hasil percobaan mereka menunjukkan bahwa informasi genetik dari virus bakteri tertentu atau T2 bakteriofag telah hadir dalam DNA-nya. Baiklah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.